Halo, apa kabar mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Martisa Fitri di program studi Teknik Industri Universitas Trisakti. Kali ini kita akan belajar mengenai Lean Safety. Saya akan share screen dulu. Baik, saya akan mulai presentasi saya hari ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep Lean pada strategi keselamatan di dalam organisasi. Nah, saya membagi presentasi saya hari ini menjadi 5, ya, di mana kelima urutan agenda ini adalah konsep 5S safety dalam Lean Safety yang akan kita pelajari. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi kuliah kali ini. Saya menggunakan textbook Lean Safety dari Robert Havey. Nah, sebelum saya masuk ke dalam konsep Lean Safety, saya akan refresh dulu mengenalkan kepada teman-teman mahasiswa sekalian mengenai waste apa yang jenis-jenis waste ya di dalam konsep Lean ini. Baik, kita akan lihat bersama-sama. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, itu tadi adalah 8 ways yang akan dihilangkan ya dengan menggunakan konsep Lean ini. Nah, cara menghilangkan 8 ways tadi kita akan menggunakan 5S ya. Nah, 5S di dalam safety ini ya ada sedikit perbedaan dengan 5S yang kita pelajari di dalam Kaizen gitu ya. S yang pertama adalah sort atau memilah. Jadi langkah pertama dalam 5S itu adalah memilah segala sesuatu di area kerja dan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas yang terkait pada hari itu. Jadi langkah sortir ini itu memang harusnya dilakukan setiap hari. Nah, kenapa kita harus melakukan sortir ini setiap hari ya? Sebetulnya kita akan bersih-bersih gitu ya. Nah, kenapa bersih-bersih? Nah, sebetulnya bersih ini suasana bersih ini mendatangkan perasaan yang senang ya untuk semua orang. Jadi di sini kita akan memberitahu kepada semua karyawan bahwa kegiatan memilah dan membuang semua barang yang tidak kita perlukan itu sebetulnya bertujuan untuk kita menyediakan lingkungan kerja yang lebih aman. Ya. Kemudian kita lihat ilustrasi yang seperti ini, kita memiliki gambar yang di sebelah kiri adalah tempat kerja yang berantakan, disorganized gitu. Kemudian kebalikannya adalah kita lihat di yang di sebelah kanan gitu ya. Nah,
Kalau tempat kerja di sebelah kiri ini kita lakukan sortir ya, bersih-bersih, maka tentunya orang yang bekerja di dalam ruangan itu akan merasa nyaman ya, seperti ketika berada di dalam ruang kerja yang ada di gambar di sebelah kanan. Nah, tentunya ini masuk akal sekali ya. Coba bayangkan kita bekerja di tempat kerja yang sangat berantakan ya, seperti di gambar sebelah kiri ini. Tentunya kita bisa membayangkan bahwa di balik kertas-kertas yang berantakan itu mungkin ada tikus, ada benda tajam, ya, ada silet, kemudian ada kecoa gitu ya, dan itu kan menimbulkan perasaan yang tidak aman ya untuk kita bekerja. Nah, teman-teman sekalian, setelah sortir, langkah kedua adalah setting in order atau set in order. Set in order ini adalah mengatur. Jadi setelah kita memilah-milah, ya, membuang yang tidak perlu, kemudian mempertahankan benda-benda yang perlu. Nah, benda-benda yang tidak kita buang tadi harus kita atur, ya. Nah, mengatur itu ternyata memerlukan pemikiran dan perencanaan untuk mengatur. Nah, di sini kita dapat melakukan pemberian label ya, baik pada alat, inventaris, dan seluruh benda-benda ya, peralatan material handling, persediaan, file kertas, dan semua benda yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugas di area kerja. Itu harus kita atur. Nah, sekarang kita akan melihat dari pandangan perspektif peningkatan waktu siklus dalam Lean gitu ya. Kenapa kita harus mengatur penempatan itu? Kita sudah belajar yang namanya studi ekonomi gerakan ya, ekonomi gerakan. Nah, ketika benda-benda untuk kerja itu sudah kita atur dengan rapi, maka kita dapat menghilangkan pemborosan yang terkait dengan kegiatan mencari. Ya, jadi tempat kerja yang tidak terorganisir itu besar kemungkinan atau besar peluangnya membuat orang yang bekerja di tempat itu melakukan pemborosan aktivitas ya. Yang paling mudah adalah pemborosan aktivitas mencari. Seandainya itu rapi, maka aktivitas mencari menjadi tidak diperlukan lagi gitu ya. Jadi kita bisa menghemat waktu. Nah, tentunya manfaat dari mengatur ini, menghilangkan pemborosan yang terkait dengan kegiatan mencari ini, kita akan mudah memahaminya gitu ya, bahwa salah satu strategi untuk safety ini itu mudah diaplikasikan di semua lingkungan kerja ya, baik itu di kantor, di sistem pengarsipan dokumen, sampai ke lantai pabrik. Ya, jadi dengan sortir dan setting in order, kita akan menghilangkan pemborosan kegiatan yang tidak efektif. Nah, berikutnya, saya memiliki ilustrasi seperti ini. Bayangkan bahwa kita harus bekerja di tempat ini, ya, shift malam. Kita bekerja sendiri di malam hari di pabrik ini. Ya, kita jalan sendiri untuk inspeksi, gitu ya. Tiba-tiba ini listriknya padam ya, padahal di sini banyak kekacauan gitu ya. Dan parahnya lagi kita tidak memiliki lampu senter. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja yang pertama kali ada di pikiran kita adalah kita kepengen cari pintu keluar gitu ya, karena kita merasa tidak aman di sini. Oke, nah bandingkan ketika padam listrik itu terjadi di pabrik ini, sama-sama loh instalasinya itu rumit juga gitu, tapi yang kedua ini lebih tertata, lebih bersih gitu ya. Maka ketika listrik padam, kita akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar gitu ya, karena jalurnya gangnya itu lebar, kemudian ada jalurnya ya, petunjuknya ya di sini ini. Nah, dan kita akan menjadi lebih santai gitu ya, walaupun listrik padam, jalan keluarnya kita tahu gitu, dan ini aman karena ini lebar. Nah, seperti ini. Jadi, kalau ditanya, pabrik mana yang pengen Anda temukan jalan keluarnya dalam kegelapan, pasti jawabannya adalah pabrik yang pertama tadi, yang gelap. Ya. Kemudian, di tempat mana Anda merasa paling aman? Ya tentunya di pabrik yang kedua. Nah, itulah ini sebagai bukti ya, perasaan kita tidak bisa dibohongi bahwa kita merasa lebih aman di tempat yang bersih dan teratur. Kemudian, sekarang kita bayangkan ya, kejadiannya tadi adalah mati listrik ya, padam lampunya. Jadi kan suasananya gelap. Kemudian nyala, selesai persoalan. Tetapi ada kemungkinan ada pemadaman listrik berikutnya. Nah, bagaimana perasaan orang-orang yang bekerja di tempat itu? Ya, selama masih ada kemungkinan listrik itu padam lagi, gitu ya. Nah, tentunya di
pabrik yang pertama orang akan merasa was-was, sedangkan di pabrik kedua orang akan lebih santai gitu ya, karena merasa aman. Nah, seperti itu. Nah, tahap ketiga dari 5S safety adalah shine. Nah, di dalam tahapan ini ya, jadi pertama kita awali dengan sortir, set in order, lalu shine. Shine itu maksudnya adalah kita merekondisi alat-alat kerja, benda-benda yang ada di tempat kerja kita ya. Selain harus dibersihkan, dicat kalau perlu ya, kemudian kita juga periksa semua sambungan listrik, hidrolik, pneumatik ya, dari kemungkinan-kemungkinan kebocoran. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya shining gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah lantai dan dinding itu benar-benar harus dibersihkan, diberi pelapis dan dicat ya sesuai dengan ketentuannya. Nah, supaya bisa menjadi lebih teratur gitu ya dan rapi. Dan yang terakhir ini mengenai sumber pencahayaan. Jadi sumber pencahayaan ini harus dibersihkan dan diganti. Kita lihat kalau kita berada di tempat yang terang, kita akan merasa tidak takut ya, tidak terancam. Nah, kita ingat bahwa konsep safety itu sebetulnya adalah kondisi di mana orang-orang yang berada di dalam situ atau benda-benda yang ada di dalam satu tempat itu tidak merasa terancam ya, terancam keselamatannya, tidak takut terluka atau tidak takut terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Gitu ya. Kan sebenarnya inti dari safety itu adalah perasaan yang kondisi aman itu ya. Gitu. Jadi 3 hal ini bisa dilakukan dalam tahap shine. Kemudian shining itu ternyata tidak hanya pada peralatan dan bangunan ya, tetapi suasana shining pada peralatan dan bangunan itu bisa juga mempengaruhi perasaan orang-orang pada saat bekerja di tempat itu. Gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita mengupayakan merekondisi ya benda-benda yang ada di dalam lantai produksi atau di sebuah ruangan, itu sebetulnya kita juga sedang menjadikan perasaan orang-orang itu juga shining gitu ya, jadi lebih aman. Nah, kenapa kita sangat concern terhadap kebersihan ya dalam konsep lean safety ini? Ternyata kebersihan ini memiliki pesan gitu ya. Kalau kita ditanya apa yang kita inginkan ya sebagai karyawan atau ya, apa yang kita bayangkan ya teman-teman kita karyawan lain itu apa yang mereka rasakan ketika mereka masuk ke tempat kerja mereka gitu. Nah, di sini ternyata lingkungan yang bersih itu mengirimkan pesan yang kuat bahwa di tempat yang bersih itu keselamatan adalah yang utama. Gitu. Jadi tidak perlu pakai banner, tidak perlu pakai flyer gitu ya. Pesan dari kebersihan itu kuat sekali bahwa oh ya di tempat yang bersih itu aman ya. Yang paling terasa misalnya kita datang ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit yang bersih menimbulkan rasa yang lebih aman ya, kita merasa sembuh gitu ya di tempat rumah sakit yang bersih itu ketimbang di tempat rumah sakit yang tidak bersih. Nah, seperti itu. Jadi pesan dari kebersihan ini memang cukup kuat ya terhadap safety gitu ya, terhadap perasaan safety. Nah, tahapan yang keempat adalah standardize. Jadi setelah kita sortir, kemudian kita set in order, shining, ya, lalu standardize. Nah, apa yang distandarkan? Yang kita standarkan adalah urutan dari 5S ini. Jadi sortirnya, apa yang disortir itu kita standarkan, cara mengaturnya distandarkan, shiningnya distandarkan juga. Ya, proses shiningnya juga distandarkan. Jadi langkah dalam urutan 5S ini sebetulnya adalah kesempatan untuk organisasi ya untuk mulai membangun budaya 5S-nya. Nah, sebetulnya apa sih standarisasi? Nah, di dalam standarisasi ini kita mendefinisikan aturan atau standar yang diperlukan untuk mempertahankan 3 langkah pertama tadi. Apa saja? Sortir, atur, shine. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada standar? Ya, kalau tidak ada standar, itu kita tidak bisa memastikan dampak dari budaya jangka panjang ini. Nah, sedangkan 5S itu tidak boleh berhenti hanya satu siklus, 2 siklus gitu, tapi harus terus-menerus, harus sustain, harus berkesinambungan. Nah, seperti itu. Nah, dalam melakukan standarisasi, kita memiliki ukuran standar yang ideal. Yang seperti apa itu? Yang pertama, standar yang ideal itu harus memuat identifikasi tugas yang harus diselesaikan,
lalu siapa PIC-nya, person in charge-nya siapa, dan yang terakhir adalah waktunya kapan harus diselesaikan. Ya, ini adalah standar ideal. Jadi nanti akan detail gitu ya, standarnya akan detail. Misalnya pembersihan, apa yang harus dibersihkan, dari bagian mana ke bagian mana. Lalu yang kedua, siapa yang harus membersihkan. Dan yang ketiga, kapan harus dibersihkan. Nah, ini terkait dengan tanggung jawab manajemen ya, teman-teman. Jadi budaya dan tanggung jawab manajemen itu saling menguatkan gitu ya. Nah, apa tanggung jawab manajemen? Nah, kita lihat di sini bahwa manajemen bertanggung jawab untuk memastikan waktu yang dialokasikan untuk melakukan tugas 5S tadi. Kapan sortir, kapan set in order, kapan shining, gitu ya. Lalu ini sebenarnya sederhana, secara formal bisa ditetapkan bahwa setengah jam terakhir di jam kerja di setiap hari itu adalah untuk kegiatan 5S safety. Lalu, jika standar ini bisa diterapkan dengan benar, maka ini akan membantu memastikan bahwa peningkatan keselamatan tempat kerja yang dilakukan dalam 3 langkah sort, set in order, and shining tadi memiliki peluang untuk menjadi budaya organisasi. Jadi dipaksa dulu, setelah itu akan terbiasa. Nah, setelah standardize ini, tahapan terakhirnya adalah sustain, di mana sustain ini maksudnya adalah berkelanjutan, jadi tidak berhenti pada 1 atau 2 siklus saja, melainkan ini harus dilakukan secara terus-menerus ya, sebagai bagian dari continuous improvement. Nah, apa perangkatnya? Yang pertama adalah audits. Jadi supaya program safety ini bisa berkelanjutan, harus ada auditnya. Nah, apa yang diaudit? Yang diaudit adalah program safety-nya atau safety programs-nya. Gitu. Kemudian ini juga memerlukan peran pemimpin ya, peran leadernya gitu. Dan kenapa ini harus ada? Jadi tanpa adanya audit maka jejak perbaikan safety ini akan hilang, akan percuma yang kita lakukan gitu ya. Jadi kalau tidak diaudit ya sudah lepas gitu, sehingga bisa jadi program untuk clean safety ini akan tidak berhasil gitu ya. Baik teman-teman sekalian, presentasi saya cukup hari ini ya. Saya sudah menyiapkan aktivitas di kelas ya. Hari ini kita akan berlatih menerapkan lean safety di dalam objek tertentu gitu ya. Saya akhiri presentasi saya hari ini, kita lanjutkan kegiatan di kelas. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.